Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita hari ini masih bisa berjumpa kembali, diberikan kesempatan untuk belajar kembali tentang SBK, Seni Budaya dan Keterampilan. Hari ini kita akan membahas tentang menggambar ragam hias. Namun sebelum kita membahas, mari kita lebih dahulu berdoa agar apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat ya. Berdoa dipersilakan. Baik, menggambar ragam hias. Nah, ini bagannya ya. Jadi dalam pemetaan konsep pembelajarannya nanti kita akan membahas tentang menggambar ya. Jadi menggambar itu kita ini dimulai dari bawah ya. Ada teknik, kemudian pola susunan, kemudian menggunakan prosedur. Kemudian dari teknik, prosedur, dan pola susunan itu menghasilkan sebuah motif pola atau susunan ya. Kemudian menghasilkan sebuah bentuk berupa figuratif, geometris, fauna, atau flora, dan itu termasuk menggambar ragam hias. Oke. Kita terlebih dahulu akan membahas tentang pengertian dari ragam hias ya. Apa sih ragam hias itu? Jadi, ragam hias atau ornamen adalah berbagai gambar bentuk hias atau motif yang biasanya dibuat secara berulang dan memiliki pola tertentu hingga mengisi seluruh area kosong pada suatu karya ya. Nah, kalian bisa lihat di buku kalian itu halaman 17 ya. Ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Jadi memang di Indonesia ini ragam hias ini sudah berkembang sejak zaman dulu ya, sejak zaman prasejarah ya. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini seperti bahan kain, guci, furnitur, kayu, kulit, dan sebagainya. Nah, ragam hias di Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa saja? Ya, faktor-faktor tersebut ialah ini dia: budaya, fauna, dan flora ya. Jadi ragam hias di negeri kita ini dipengaruhi oleh 3 hal itu ya. Ada budaya, ada flora, dan fauna. Nah, menggambar ragam hias ini dapat dilakukan dengan stilasi atau penggayaan dengan menyederhanakan bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan. Nah, selain itu gambar hias juga harus disesuaikan dengan fungsinya. Motif ragam hias sekarang. Nah, apa saja motifnya? Kalau di buku kalian sudah disebutkan ada 4 ya. Ada motif ragam hias flora, fauna, geometris, dan juga figuratif. Kita akan bahas. Nah, ini dia. Yang pertama ada ragam hias flora, dan kedua ada ragam hias fauna, dan yang ketiga ada ragam hias geometris, dan yang keempat ada ragam hias figuratif. Flora berarti tumbuh-tumbuhan, fauna hewan, geometris berarti sebuah bidang ya. Sedangkan figuratif ini berupa sosok manusia.
figur. Nah, ini contohnya. Ada motif fauna. Nah, ini seperti mirip burung merak ya. Merak. Kemudian ada motif flora, daun-daunan biasanya ada di batik ini ya. Kemudian geometris. Ya, ada sebuah bidang persegi, bulatan, dan lain sebagainya. Kemudian motif figuratif, ini ada gambar seorang penari. Oke, kita bahas ragam hias flora. Ragam hias flora, motif ini menampilkan ornamen-ornamen yang menyerupai tumbuh-tumbuhan dari dedaunan, rerumputan, dan bunga. Nah, berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian ragam hias fauna dalam motif tradisional Nusantara, biasanya motif ini dipadukan dengan motif flora dan bentuk geometris juga. Motif ini banyak ditemukan pada karya seni batik, ukiran, anyaman, sulaman, dan batik. Ya. Nah, ini bergambar tentang hewan-hewan seperti contoh tadi. Dapat kita temukan di batik, ukiran, dan sebagainya. Kemudian ragam hias geometris. Motif geometris adalah gambar hias yang dibuat dari bentuk-bentuk geometris seperti garis-garis sederhana, segitiga, lingkaran, dan sebagainya, seperti gambar tadi. Kemudian ragam hias figuratif, ya. Motif figuratif adalah hiasan yang dibuat menyerupai sosok manusia dalam penggayaan tertentu, seperti disederhanakan atau sedikit diabstrakkan. Nah, seperti tadi lukisan seorang penari. Nah, baik, itu tadi materi kita. Dua subbab itu dulu ya, terkait dengan pengertian ragam hias dan motif ragam hias. Kalian pahami dengan betul. Nanti kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Ya, kalau sudah paham, next pertemuan akan kita lanjutkan ya. Baik, tetap semangat dalam belajar, selalu berkarya yang positif, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.